Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan berbicara tentang sistem pencernaan yang terdapat pada buku tematik ketiga. Fokus kita kali ini, kita akan berbicara tentang gangguan pada sistem pencernaan. Ya, tidak akan saya bahas semuanya, tapi hanya beberapa yang mungkin kita sering mendengar atau bahkan pernah mengalaminya. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata makan? Ya pasti ada burger, ada mie, ada kuaci, dan lain sebagainya. Namun, ya dalam ajaran Islam, ya seorang muslim ini mempunyai peraturan yang harus diikuti. Ya, salah satunya misalkan Rasulullah telah memberitahu jangan makan berlebih, ya. Nah, apabila makan berlebih nanti ada akibatnya. Dan misalkan jangan makan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Peraturan tersebut, maka mungkin kita akan makan makanan buruk, ya. Makanan buruk di sini misalkan ya akan berpengaruh kepada kesehatan kita, ya. Misalkan dapat makanannya dari hasil yang haram, maka itu nanti akan menjadi makanan buruk juga. Tapi kita fokusnya di sini makanan buruk yang akan mengganggu kesehatan kita. Ya, kita sudah pelajari dari mulut sampai ke anus, ya. Semuanya memiliki fungsi masing-masing. Nah, apabila fungsinya salah satu misalkan lambungnya terganggu, maka semuanya akan terganggu, ya. Atau misalkan usus halusnya terganggu, semuanya akan terganggu. Nah, itu adalah tubuh manusia, ya. Yang sakit perut kerasanya sampai ke kepala. Yang pertama kita akan berbicara tentang mah, ya. Mah bukan maag. Ya, akibatnya peradangan dan iritasi pada dinding lambung, ya. Diakibatkan oleh nanti penyebabnya apa? Nanti kita pelajari gejalanya itu mungkin kalian merasa nyeri dan tidak nyaman, ya, terutama di bagian lambung. Atau misalnya ketika kalian makan sedikit langsung kenyang, kadang mual dan sering sendawa. Ya, sendawa ini kayak gelegean, gitu. Ya, disebabkan oleh apa? Nah, ini disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Ya, bisa juga karena stres. Loh, kenapa bisa karena stres? Ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, pola makan tidak baik, ya mungkin makan yang pedas terus atau misalkan asam terus. Nah, bahkan ya mah bisa disebabkan oleh kelebihan berat badan atau obesitas. Pengobatannya bagaimana? Ya, ubah pola makan ya menjadi lebih baik, ya. Istirahat yang cukup dan pemberian obat-obatan jika diperlukan. Diare, ya. Kedua ini diare. Yang akibat ditimbulkan oleh diare ini cairan pada makanan tidak terserap dengan baik. Jadi menyebabkan gejalanya itu salah satunya fesesnya menjadi cair, ya, ada kram perutnya, dan sering bolak-balik buang air besar atau BAB. Misalkan 10 menit sekali, ya, bisa juga gejalanya demam, dan terkadang pada fesesnya itu terdapat darah, ya, dan perutnya terasa kembung. Nah, diare ini disebabkan oleh infeksi virus, bakteri atau parasit. Ya. Mungkin juga karena keracunan atau alergi makanan, atau penyakit usus dan stres. Jadi, ya sudah ada dua nih. Ya, mah diare ini disebabkan oleh stres. Pengobatannya bagaimana? Menjaga kebersihan diri dan lingkungan tentunya. Ya, jangan jajan sembarangan. Ya, apalagi misalkan jajannya itu terlihat ngejreng ya warnanya. Eye catching banget. Nah, itu hati-hati. Dan apabila diperlukan bisa diberikan obat. Selanjutnya ada kolera. Ya, mungkin ini agak terasa asing
Ya, kolera ini berakibat ya cairan pada makanan tidak terserap dengan baik di usus kecil. Ya, mirip seperti diare, tapi ini tingkat lanjutnya ya, karena gejalanya itu dari diare ya, fesesnya nanti akan berubah menjadi warna pucat dan cair juga, mual, muntah dan kram perut ya, yang paling sering dirasakan oleh ya yang terkena penyakit ini adalah dehidrasi atau kekurangan cairan ya. Mungkin terasanya haus banget. Nah, kolera disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae ya, yang terdapat pada air dan makanan yang kotor. Nah, kenapa bisa terjadi itu? Ya, kita ambil contohnya misalkan di Afrika atau di Nusa Tenggara yang akses air bersihnya itu agak susah ya. Mau tidak mau karena minum itu adalah kebutuhan, air itu adalah kebutuhan, maka orang-orang di daerah itu ya mengkonsumsi ya menggunakan air yang tidak baik ya, kotor. Nah, nanti ketika bakteri itu masuk ke dalam tubuh tidak langsung menyebabkan kolera ya, tapi ada waktunya. Jadi semakin lama semakin banyak bakterinya di dalam perut kita. Nah, itu nanti akan menyebabkan kolera. Pengobatannya bisa diberikan obat ya. Jangan lupa diberikan cairan seperti air putih ya, supaya tidak dehidrasi. Tentu kita harus menjaga kebersihan lingkungan, yang masak bahan makanan dengan baik ya. Makanya tidak diperbolehkan makan misalkan makan daging mentah ya atau ikan mentah. Nah, kalau sushi itu sudah diberikan treatment ya, jadi tidak mentah 100%. Nah, selanjutnya ada sembelit atau konstipasi. Nah, ini mungkin kalian sering mendengarnya ya, atau mungkin pernah merasakannya. Akibatnya feses menjadi kering dan keras. Jadi ketika mau BAB itu kita keras banget ya. Kotorannya bentuknya kering dan keras. Nah, gejalanya biasanya terjadi ketika satu orang ya tidak BAB misalkan dalam waktu 1 minggu ya, karena biasanya BAB ini rata-rata orang itu tiga kali dalam seminggu ya. Terus perut terasa nyeri, mual, kembung dan tidak nafsu makan. Nah, ini mungkin adalah gejala dari sembelit. Nah, disebabkan oleh apa? Ya, kurang makanan berserat seperti buah dan sayur, atau mungkin jarang olahraga, stres, ada stres lagi, atau sedang mengkonsumsi obat. Pengobatannya ya usahakan jangan pakai obat pencahar ya, kalau bisa kita perbanyak konsumsi air ya, air putih ya. Jangan air yang manis-manis, air putih. Ya, perbanyak makanan berserat seperti buah atau sayur. Ya, perbanyak aktivitas fisik. Selanjutnya ada radang usus buntu. Nah, mungkin ini sudah terdengar ya, sering terdengar oleh kalian. Ya, akibatnya terjadi radang pada usus buntu. Nah, apabila tidak diobati dengan segera, ya, radang ini bisa pecah dan menyebabkan infeksi selaput rongga perut. Ya. Nah, gejalanya biasanya orang yang terkena radang usus buntu, ya, terasa nyeri dekat pusar atau udel. Ya, mual, muntah, demam, nyeri saat buang air kecil, dan tidak nafsu makan. Oleh apa? Ya, radang usus buntu ini disebabkan oleh usus buntu yang tersumbat tinja atau kotoran, ya, benda asing, misalkan ya kalian makan jambu biji tidak dikunyah dengan baik, ya, maka mungkin bijinya masih dalam utuh tersangkut di usus buntu. Atau mungkin karena ada kanker di daerah usus buntu dan mungkin karena infeksi juga. Ya. Pengobatannya bagaimana? Cuma satu, ya, kalian harus angkat usus buntunya melalui operasi. Nanti ada efeknya nggak? Ada efeknya tentu, ya, tapi tidak terlalu berarti.
kita akan berbicara tentang penyakit hati. Ya, bukan penyakit hati iri, dengki, ya, hasad dan segala macam, tapi kita akan berbicara tentang organ hati. Nah, akibatnya ya penyakit hati ini banyak ya, ada hepatitis dan segala macam. Ya, saya coba kumpulkan jadi satu. Ya, biasanya terjadi akibatnya bisa luka atau sirosis hati dan bahkan bisa gagal fungsi hati. Ya, hati ini berfungsi sebagai ya penetral racun. Ya, jadi ketika ada racun-racun, hal yang tidak diinginkan oleh tubuh ini akan dinetralkan di hati. Jadi kebayangkan ketika fungsi hati ini tidak berjalan dengan baik, ya gejalanya kulit dan mata berwarna kekuningan, ya, atau penyakit kuning mungkin kalian pernah mendengar. Ya, perutnya nyeri dan terasa bengkak, terus fesesnya ini berwarna pucat atau hitam atau kadang berdarah, dan biasanya yang terkena penyakit hati ini akan mengalami kelelahan yang sangat berat, ya. Gerak sedikit mungkin capek, ya, melakukan misalkan jalan sedikit itu capek. Nah, itu kemungkinan adalah gejala dari penyakit hati. Nah, penyebabnya apa? Ya bisa disebabkan oleh faktor keturunan, ya mungkin orang tuanya pernah mengalami penyakit hati, nah itu bisa menurun ke anaknya. Atau virus, ya. Dan konsumsi alkohol, ya. Dalam kita sebagai umat Islam tidak boleh ya mengkonsumsi alkohol. Jadi insya Allah kita akan terhindar dari penyakit hati. Atau mungkin karena penumpukan lemak, ya. Karena hati ini seharusnya tidak banyak lemaknya. Nah, pengobatannya bagaimana? Kita ubah gaya hidup kita, ya. Tadi, misalkan ada orang yang minum alkohol, dihentikan minum alkoholnya. Ya, istirahat yang cukup, ya. Pengobatan ya tentu ketika sudah parah kita harus obati ya dengan obat. Diet rendah garam ya karena hati ini tidak tolerir ya, tidak menerima terlalu banyak garam. Dan kalau misalkan hatinya sudah rusak ya dan tidak bisa diobati lagi, maka perlu ada transplantasi hati atau bahasanya kita ganti hati. Ya bukan ganti hati ke doi gitu ya. Tapi ganti hati bener hatinya kita cari donor hati terus dipasangkan ke tubuh kita. Ya, jadi itu hanya beberapa gangguan pencernaan. Semoga kita terlindungi dari penyakit semacam itu. Terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.